Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan coba memberikan contoh pembuatan program sederhana yang program ini menerapkan bab yang sedang kita bahas, yaitu variabel dan tipe data. Tujuannya karena jadi alasan kenapa saya kasih contoh karena ternyata dari beberapa siswa yang sudah mengumpulkan, eh, kebanyakan salah paham ya mengenai bagaimana cara penggunaan variabel. Nah, dengan contoh ini harapan saya nanti eh, tidak ada lagi kesalahpahaman dan bisa menerapkan contoh ini ke dalam kasus yang ada di dalam soal praktikum. Baik, langsung saya login ke replit.com. Saya gunakan akun sekolah aja. Baik, saya buat satu file. Jangan lupa pakai C++ ya. Kemudian kasih nama, misalnya tugas praktikum 4, misalnya. Create. Baik, kita tunggu sebentar. Nah, pada contoh ini saya juga berikan satu tips ya, supaya kita tidak sering mengetik std, karena fungsi cout ini ada di dalam library std, makanya di sini ketika cout itu harus ngetik std dulu, .2.2 gitu ya. Nah, kalau cout-nya nanti berkali-kali kita agak sedikit repot dengan menulis std terus ya. Biar tidak seperti itu, maka kita bisa memanggil library std ini di atas dengan kata atau keyword seperti ini, using namespace spasi std. Ya, dengan seperti ini kita bisa menghilangkan std-nya. Ini kalau dijalankan juga tidak akan error. Ya, oke. Baik, contoh yang akan saya sampaikan di sini adalah program menghitung luas segitiga. Ya, luas bangun datar, karena di kasus di tugas itu sebenarnya juga luas bangun datar, cuman menggunakan kasus nyata ya, misalnya luas tanah, luas taman, luas kolam, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya contohkan yang sederhana aja dengan menggunakan luas segitiga. Harapannya nanti bisa kalian adopsi untuk mengerjakan soal di tugas. Baik, langsung saya bikin judul program luas segitiga. Jadi untuk judul ini sebenarnya bebas ya, karena ini hanya teks yang ditampilkan di program saja, sehingga bentuknya seperti apa tidak masalah, yang penting kan sesuai dengan kasusnya. Kemudian saya kasih nama misalnya. Nah, ini juga satu trik lagi, cara ganti baris ya. Ganti baris biasanya kan kita pakai \n ya. Ada cara lain, yaitu dengan menggunakan endl. Jadi caranya ini misalnya cout, kemudian teks yang mau ditampilkan apa, kemudian ada out lagi di sini. Jadi satu cout ini bisa untuk beberapa hal ya, bisa menampilkan beberapa hal secara langsung. Ini yang pertama menampilkan tulisan, kemudian yang kedua menampilkan ganti baris. Jadi nanti habis tulisan ganti baris itu. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Nah, luas segitiga ganti baris ini ya, karena \n. Kemudian ini nama saya tampil, kemudian ganti baris. Nah kan, kalau ini nggak saya kasih endl seperti ini. Nah, ini nggak ganti baris, masih di sini. Tapi kalau seperti ini, nah ini ganti baris ya. Baik,
Sekarang kita masuk ke substansi atau inti dari pembahasan kita, yaitu eh, tentang pembuatan variabel dan bagaimana menentukan tipe data. Jadi di sini kita harus bisa yang pertama menganalisis kasusnya dulu dengan minimal dua hal. Yang pertama, kalau di sini program luas segitiga, maka variabel apa yang harus ada yang dibutuhkan? Ya tentu yang pertama luas ya, luas tentu. Nah untuk mencari luas segitiga itu kan ada rumusnya. Rumus luas segitiga kan setengah alas kali tinggi. Berarti di situ ada dua variabel, yaitu alas sama tinggi. Variabel ini adalah yang menentukan bentuk segitiganya, apakah besar ataukah kecil gitu ya. Yang menentukan ya alas sama tingginya ini. Makanya variabelnya paling nggak ada tiga itu, ada luas, alas, sama tinggi. Oke ya, ada tiga ya. Kemudian yang kedua, kita harus menentukan tipe datanya apa. Ya, luas tipe datanya apa, alas tipe datanya apa, tinggi tipe datanya apa. Kemarin sudah dibahas di teori. Kalau segitiga, luasnya, ya, mungkin kalau alas sama tingginya, ya kita bisa menentukan sendiri. Misalnya, oh saya pengennya segitiganya alas sama tingginya bilangan bulat kok nggak ada komanya. Ya udah, berarti alas sama tingginya integer. Tapi misalnya kasusnya, itu alas sama tinggi segitiganya itu memungkinkan ada bilangan pecahan, ya jangan pakai integer. Ya. Mungkin bisa pakai float atau mungkin bisa pakai double. Jadi ketika kita bikin alas sama tinggi, ya integer a sama t, atau mungkin saya tulis alas sama tinggi biar kelihatan ya. Jadi nama variabel ini juga silahkan menyesuaikan kasus. Karena di sini lo segitiga butuh alas sama tinggi, ya alas sama tinggi, jangan A sama B gitu ya. Nanti nggak ada maknanya. Jadi singkat boleh, tapi ada maknanya. Ya, panjang kali lebar P sama L boleh lah, karena itu udah umum ya. Alas sama tinggi, A sama T. Boleh, nggak apa-apa, karena ini memang rumus luas segitiga memang seperti ini. Tapi kalau biar memperjelas, seperti ini lebih enak. Jadi ini saya contohkan alas sama tingginya pakai integer dulu. Misalnya. Kemudian untuk luasnya. Nah, luas segitiga itu kan rumusnya setengah alas kali tinggi. Lah di situ ada setengah, ada per 2, ada 0,5. Berarti ada kemungkinan luas segitiga itu menghasilkan bilangan pecahan. Kalau ada kemungkinan bilangan pecahan, maka jangan pakai integer. Karena nanti ketika menghasilkan pecahan, ketika kita pakai integer, komanya nanti diabaikan. Jadi untuk luas bisa pakai float misalnya. Atau boleh juga pakai double, itu yang paling aman. Karena double itu bisa menampung banyak angka di belakang koma ya. Bisa pakai double seperti ini. Nah, misal kasusnya alas sama tingginya kok ada komanya, seperti di contoh di apa itu di tugas ya. Oh, ternyata panjangnya pakai ada pecahannya ya. Harus diganti ini integernya. Disesuaikan dengan tipe data yang bisa menampung bilangan pecahan. Ya. Oke, saya teruskan dulu di sini. Nah, sekarang kita akan mengisi variabel dengan nilai atau data yang ditentukan di soal. Misalnya alasnya ditentukan di soal, misalnya 9 misalnya. Kemudian tingginya diisi dengan 11. Maka di sini kita bisa langsung menghitung luasnya. Nah, untuk hitung luasnya jangan seperti ini. Jadi setengah kali ya, kali itu bintang, kali 9, kali 11. Nah, kemarin ada yang ngerjakan seperti ini. Nah, kalau seperti ini apa gunanya variabel gitu ya. Jadi variabelnya kalau seperti ini jadi tidak berguna. Ya, alas sama tingginya. Kenapa ya? Karena ini langsung manggil nilainya, langsung ditentukan. Nanti kalau ini dirubah jadi 10, apakah ini harus ngubah juga 10?
Ya, ribet berarti. Jadi gunanya variabel itu untuk menyimpan nilai, ya. Sehingga yang dimasukkan di sini karena nilai sudah dimasukkan di dalam variabel, ya kita panggil variabelnya saja. Seperti ini. Jadi setengah kali alas kali tinggi. Ya, alasnya berapa? Alasnya sudah diisi 9, tingginya sudah diisi 11. Nanti otomatis akan dihitungkan sama komputernya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini kali, kemudian juga koma itu kalau dalam pemrograman menggunakan titik. Kemudian saya coba tampilkan hasilnya. Saya tampilkan alasnya dulu ya. Alas titik 2 spasi. Nah, ini juga cara menampilkan data. Jangan terus alas diketik di sini 9. Nah, ini berarti nggak menggunakan variabel juga ini berarti. Kalau kita sudah punya variabel, maka tinggal kita panggil variabelnya saja. Alas. Saya ganti baris. PNDL. Ya, termasuk tingginya juga sama. Tinggi. Sama. Untuk luasnya juga sama. Tidak ada beda. Nanti hasilnya kita lihat. Luas. Oke. Selesai ini. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, ini kan. Jadi ini pertama menampilkan ini program luas segitiga, ganti baris, kemudian nama, ganti baris, kemudian alas, titik 2 spasi, alas titik 2 spasi, kemudian variabelnya dipanggil loh, tampil 9 kan. Kemudian tinggi, titik 2 spasi, kemudian variabel tingginya dipanggil, munculkan 11. Kenapa ya? Ini sudah diisi ini tadi. Kemudian luas, ini menampilkan hasil perhitungannya. Ini kan sudah diisi juga luasnya dengan hasil perhitungan ini. Ya. Nah, misalnya sekarang kasusnya misalnya alas sama tingginya memungkinkan pecahan. Ini saya kasih contoh ya, contoh kasusnya. Misalnya alasnya itu koma gitu ya. Nah, ini bisa diganti juga. Disesuaikan dengan tipe data yang bisa menampung bilangan pecahan. Kalau misalnya gini ya, ini masih integer kok, posisinya masih integer. Kemudian kita taruh misalnya 9,5 misalnya alasnya. Coba kita jalankan hasilnya bagaimana. Nah, di sini ada warning kan. Ada warning 9,5 alasnya, tapi di sini kedeteknya berapa? 9. Kenapa? Komanya diabaikan. Kenapa kok diabaikan? Karena kita pakai integer. Jadi bilangan pecahan dipaksa dimasukkan ke dalam tipe data bilangan bulat atau variabel yang bertipe bilangan bulat. Sehingga nggak konsisten. Nah, biar tidak kehilangan koma, ya kita harus menggunakan tipe data yang bisa menampung pecahan. Misalnya saya kasih double ya. Nah, kalau seperti ini udah nggak ada warning dan nilainya juga sesuai. Nilainya juga sesuai, luasnya juga sesuai ini ya. Jadi seperti itu. Di sini intinya yang pertama dalam tugas ini kalian dituntut untuk bisa menentukan variabel yang dibutuhkan dengan nama variabel yang sesuai dengan kasusnya juga. Yang bermakna sesuai dengan kasusnya. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa menentukan tipe data apa yang cocok. Ini yang dituntut di praktikum ini ya. Nama variabelnya, tentukan tipe datanya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana cara mengakses variabelnya untuk misalnya diolah seperti ini. Ini kan pengolahan kan ini, mencari luasnya kan berarti mengolah data alas sama tinggi
menghasilkan informasi berupa luas gitu kan, dengan rumus tertentu. Kemudian juga cara mengakses atau membaca untuk ditampilkan. Seperti ini caranya. Jadi ini teksnya ini, judulnya, labelnya, kemudian datanya dipanggil dengan memanggil atau nilainya ditampilkan dengan cara memanggil variabelnya. Nah, ini tinggi, alas, tinggi, sama luas. Jadi 3 hal itu yang penting di sini. Saya harap dari contoh ini kalian bisa paham dan bisa mengembangkan ini ya ke dalam kasus yang ada di dalam tugas praktikum. Ya, judulnya disesuaikan dengan kasusnya, jangan apa itu tugasnya kasusnya ini judulnya beda gitu ya. Disesuaikan aja karena memang luas tanah ya udah program luas tanah, program luas taman, program luas kolam itu aja. Nanti kasih nama buat variabelnya, kemudian diisi dengan nilai yang sudah ditentukan di soal, kemudian dihitung luasnya, kemudian ditampilkan mulai dari eh, komponen pendukungnya. Kalau di sini segitiga, alas sama tinggi, dan juga tampilkan terakhir menampilkan luasnya. Baik, terima kasih. Semoga bisa dipahami dan semoga kalian semua tetap semangat dalam mempelajari pemrograman ini karena sekali lagi ini adalah inti dari jurusan RPL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.